Dikira aku miskin. Part 36. Penuh teka-teki. Aku sangat penasaran dengan sosok yang berada di dalam mobil. Setelah pintu terbuka, jantungku berdetak tidak beraturan. Apa yang harus kulakukan untuk menghadapi kedua orang tua itu? Ini benar-benar kejutan yang tidak kuharapkan. Tamu yang berkunjung ke rumah orang tuaku malam ini tidak lain adalah Om Rio dan Tante Marisa, orang tua Andrew. Kenapa aku kembali dipertemukan dengan mereka berdua? Aku sangat malu dan merasa bersalah mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Dulu, aku sangat tegas menolak perjodohan dengan Andrew di depan Om Rio dan Tante Marisa. Padahal, mereka mengaku sangat berharap kepadaku kala itu. Mereka ingin mempererat hubungan dengan keluargaku. Aku pernah mencoba membuka hati untuk Andrew sebelum rencana perjodohan itu diputuskan, tetapi tidak berhasil. Aku kasihan melihat Andrew yang hampir setiap hari datang ke rumah ini untuk melakukan pendekatan denganku. Menurutku, apa yang Andrew lakukan sudah terlambat. Karena saat itu, aku telah jatuh hati kepada pria lain yang merupakan cinta pertamaku. Namun, karena laki-laki itu tidak berasal dari keluarga terpandang, aku pun memilih mundur. Di samping itu, Papa juga memintaku untuk menjauhinya. Walaupun aku tidak berhasil bersatu dengannya, tetapi hatiku belum mampu untuk menerima kehadiran Andrew. Akhirnya, aku pun dengan yakin menolak menikah dengan laki-laki tersebut. Saat itu, aku sangat yakin bahwa pernikahan tanpa cinta tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Aku baru menyadari sekarang, lebih baik dicintai daripada mencintai. Seandainya aku berjodoh dengan Andrew, mungkin aku tidak akan merasakan yang namanya patah hati, karena kenyataannya dia sangat mencintaiku. Sementara hidup dengan laki-laki yang aku cintai justru membuatku terluka. Mungkin Mas Bimo sadar kalau rasa cintaku sangat besar terhadap dirinya, hingga dia merasa kalau aku tidak mungkin memiliki niat untuk berpisah dengannya, walaupun dia telah berkhianat. Ternyata ada tamu jauh. Mama langsung menyalami Om Rio, lalu merangkul Tante Marisa. Iya nih, mau ketemu dengan wanita yang gagal jadi menantu saya. Tante Marisa memberikan balasan sambil melihat ke arahku, lalu melepas pelukan. Aku pun menyalami kedua orang tua itu bergantian. Kita ngobrol di dalam yuk. Mama mempersilahkan kedua orang tua Andrew masuk. Aku juga turut mengikuti, lalu memanggil Papa yang masih bermain dengan Bagas. Ada Om Rio dan Tante Marisa, Pak. Laki-laki itu langsung beranjak ke ruang tamu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Oh, Pak. Bagas langsung berteriak memanggil Papa, lalu berlari menuju ruang tamu. Dia seolah-olah tidak melihatku. Entah kenapa anakku itu lebih memilih ingin bersama Papa daripada aku sebagai mamanya. Klah, Tante Marisa minta kamu ke sini. Katanya beliau kangen. Aku mendengar teriakan Mama. Iya, Mah. Aku tidak mampu menolak ataupun mengelak. Aku segera berjalan menuju ruang tamu, lalu duduk di samping Mama. Sementara Bagas duduk di pangkuan Papa. Anak kamu, Klah? Tanya Tante Marisa kepadaku sambil menunjuk Bagas. Iya, Tante. Tampannya. Tapi kok mirip Andrew? Apa yang kurasakan dan Bagas ternyata keluar dari bibir Tante Marisa. Sejak awal melihat Andrew, aku juga merasa kalau dirinya memiliki kemiripan dengan Mas Bimo. Apa mungkin hal ini
hanya kebetulan saja. Aku pernah dengar bahwa manusia memiliki 7 kembaran tidak sedarah, atau setidaknya mempunyai orang yang benar-benar mirip dengan dirinya. Menurut sains, hal ini memang sangat mungkin terjadi karena kemiripan susunan genetik yang dimiliki tiap manusia. Itu artinya aku telah menemukan satu orang yang mirip dengan Mas Bimo. Aku tidak tahu apakah itu fakta atau mitos. Namun, waktu masih duduk di bangku sekolah, aku dan teman-teman sangat mempercayai hal tersebut. Lah iya, kenapa baru nyadar? Pantas aja Bagas cepat akrab sama Andrew. Itu artinya papanya Bagas juga mirip Andrew. Mama menunjukkan wajah heran. Iya mah, aku pun mengakui yang kurasakan. Apa mungkin dia anak kita, Pi? Tante Marisa tiba-tiba tampak sedih sambil memegang tangan suaminya. Anak? Sejak kapan Om Rio dan Tante Marisa memiliki anak yang tinggal di Palembang? Aku tiba-tiba ingat cerita Bu Dewi yang mengaku memiliki kerabat di kota ini. Awalnya mereka tinggal di Palembang, tetapi karena suatu hal, juga untuk mengurus perusahaan keluarga iparnya, akhirnya pindah ke Samarinda. Apa mungkin cerita tetangga lamaku itu ada hubungannya dengan kemiripan Mas Bimo dan Andrew? Pagi ini, aku menyibukkan diri menyiram tanaman di depan rumah sebelum mandi, karena Bagas belum terjaga dari tidurnya. Aku masih memikirkan apa yang Tante Marisa ceritakan tadi malam. Ternyata beliau pernah merasakan kejadian yang sangat menyakitkan. Om Rio dan Tante Marisa dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Selama ini aku tidak tahu kalau ternyata Kak Alexa dan Andrew masih memiliki saudara yang bernama Arkana. Ternyata Om Rio berasal dari Palembang, sedangkan Tante Marisa dari Samarinda. Ketika Kak Alexa dan Arkana masih kecil, mereka tinggal di Palembang. Setelah kejadian yang menimpa Arkana, mereka pun diminta untuk mengurus perusahaan keluarga di Samarinda, karena Tante Marisa merupakan anak tunggal. Saat Arkana baru berusia 6 bulan, terjadi perselisihan antara Om Rio dan rekan kerjanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arkana dinyatakan hilang. Om Rio dan Tante Marisa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan anak kedua mereka, tetapi tidak membuahkan hasil. Penjelasan Om Rio dan Tante Marisa sangat mirip dengan cerita Bu Dewi. Apa mungkin mereka memiliki hubungan? Kenapa semuanya seperti teka-teki? Jika kemiripan Mas Bimo dan Andrew ada hubungannya dengan kehilangan Arkana, itu artinya tidak menutup kemungkinan kalau Om Rio dan Tante Marisa adalah mertuaku. Kenapa jadi serumit ini? Pagi Klah, aku sangat terkejut mendengar suara Andrew. Kenapa dia sangat rajin berkunjung ke rumah ini? Pagi, aku berusaha tersenyum. Bisa bicara sebentar? Mau ngomongin apa? Bagaimana hubungan kamu dengan suamimu? Entah apa tujuan Andrew melontarkan pertanyaan itu. Kenapa kamu bertanya tentang itu? Aku ingin membahagiakanmu. Maksudnya? Aku ingin melanjutkan hubungan kita yang sempat terputus. Maaf, aku belum berpikir sejauh itu. Jadi, kamu tetap menolakku? Untuk sekarang, aku masih mencintai suamiku. Aku tidak ingin memberikan harapan kepadanya, karena kenyataannya, sejak bertemu dengannya, aku justru makin sulit melupakan Mas Bimo. Maaf jika aku terlalu percaya diri.
Aku berpikir kalau kamu akan segera berpisah dengan suamimu. Dia tidak tahu kalau rencana awalku meninggalkan Mas Bimo karena memang yakin akan berpisah dengannya. Namun setelah bertemu dengan Andrew, aku justru makin mengingat dirinya. Apalagi setelah mendengar cerita Om Rio dan Tante Marisa. Aku justru berpikir, bisa saja kalau Andrew adalah adik iparku. Aku masih bingung. Maaf, aku mau ke dalam. Aku pun beranjak memasuki rumah. Ternyata Andrew juga turut masuk. Ternyata anak mama udah bangun. Aku melihat Bagas sedang asik menyaksikan film kartun kesukaannya di depan TV. Om baik. Anak itu benar-benar mengabaikanku. Dia justru berlari menghampiri Andrew. Bagas sudah mandi? Tanya Andrew kepada Bagas. Belum Om. Bagas baru bangun. Nanti sore? Bagas mau ikut ke rumah Om gak? Andrew benar-benar makin keterlaluan. Bisa-bisanya dia langsung mengambil keputusan tanpa meminta pendapatku. Sejak kapan aku memberikan dia izin untuk membawa Bagas ke rumahnya? Ini tidak boleh dibiarkan. Aku tidak mau kalau sampai Bagas ketergantungan terhadap dirinya. Stop Andrew. Jangan bersikap seolah-olah kalau kamu itu orang tua Bagas. Kamu lupa kalau dia anakku. Aku mencoba tegas kepada Andrew. Kenapa kalau aku menganggapnya sebagai anak? Wajar dong, karena aku mencintai mamanya. Apa? Andrew berani mengatakan perasaannya di depan Bagas. Cinta itu apa, Om? Tanya Bagas kepada Andrew. Ini yang aku takutkan. Cinta itu teman. Mamanya Bagas kan teman Om. Untung saja Andrew memberikan jawaban yang mudah dimengerti anak seusia Bagas. Oh, Bagas percaya dengan penjelasan Andrew. Aku pun meraih Bagas dari Andrew, lalu meminta pemuda itu pergi dari rumah ini. Awalnya dia menolak karena mengaku masih ingin menemani Bagas. Tetapi aku kembali menyadarkan dirinya yang hanya orang asing untuk anakku. Akhirnya, dia pun berpamitan akan berangkat ke kantor. Baru saja berjalan beberapa langkah, Bagas langsung melepaskan diri dariku, lalu berlari menghampiri Andrew. Ada apa dengan Bagas? Kenapa dia lebih memilih bersama orang lain daripada mamanya sendiri? Apa yang kamu lakukan pada anakku, Andrew? Kenapa dia bersikap seperti ini? Aku menaikkan suara kepada Andrew. Bagaimana tanggapan Andrew mendengar pertanyaan Clara?